Nama saya Devin Ferdinand Pintoy, saya dari kelas 5 T6 dengan NIM 22417. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tugas dari materi 6 dengan tugas menyelesaikan sebuah peramalan data untuk minggu ke-6 dengan menggunakan simple smoothing. Berikut adalah materi dan cara pengerjaan dari soal yang telah diberikan. Yang pertama kita bahas dulu untuk simple smoothing tersendiri. Simple smoothing itu adalah teknik yang sering digunakan dalam analisis data direct waktu untuk meredam fluktuasi data yang bersifat acak dan menghasilkan tren data yang lebih halus. Teknik ini sangat mudah dipahami dan diimplementasikan. Selanjutnya, definisi simple smoothing. Simple smoothing adalah teknik yang menghaluskan data direct waktu dengan menggunakan rata-rata bergerak sederhana. Ini berarti setiap nilai data diubah menjadi rata-rata dari sejumlah titik data sebelumnya. Yang pertama, data berurut. Data direct waktu adalah kumpulan data yang diurutkan berdasarkan waktu. Yang kedua, ada rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak sendiri adalah nilai rata-rata dari beberapa titik data sebelumnya. Dan yang ketiga, ada pengaruh. Nilai-nilai sebelumnya memiliki pengaruh yang sama pada nilai yang dihaluskan. Selanjutnya, kegunaan simple smoothing itu sangat berguna untuk menghilangkan fluktuasi acak dalam data dan mengungkap tren yang mendasari. Ini juga membantu mempermudah interpretasi data direct waktu dan membuat prediksi yang lebih akurat. Kegunaan simple smoothing itu tersendiri bisa digunakan dalam analisis tren, mengidentifikasi tren yang mendasari dalam dalam data direct waktu. Selanjutnya, kegunaan lain yaitu bisa digunakan untuk prediksi, membuat prediksi untuk nilai data di masa depan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan tren yang diidentifikasi. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari simple smoothing. Simple smoothing itu memiliki beberapa keuntungan dan kerugian yang harus dipertimbangkan. Kelebihannya adalah mudah dipahami dan diimplementasikan, tidak membutuhkan parameter yang rumit, sangat efektif dalam menghilangkan noise dalam data. Untuk kekurangannya, menghasilkan penundaan dalam data yang dihaluskan. Tidak sesuai untuk data yang memiliki perubahan tiba-tiba. Bisa melewatkan pola jangka pendek. Berikut rumus simple smoothing. Rumus simple smoothing sangat sederhana dan dapat ditulis sebagai berikut. S pangkat 1 T sama dengan alpha kali XT tambah 1 kurang alpha kali S pangkat 1 T kurang 1. Penjelasan komponen atau penjelasan setiap variabel yang ada di rumus. XT nilai aktual pada periode ke T, S pangkat 1 T nilai smoothing atau nilai hasil permulusan pada periode ke T. S pangkat 1 T kurang 1 nilai smoothing pada periode sebelumnya ke T kurang 1. Sedangkan alpha konstanta smoothing atau 0 kurang alpha kurang sama dengan 1 yang menentukan seberapa besar pengaruh nilai aktual terhadap nilai prediksi. Kita lanjut ke kasus atau tugas untuk materi ke-6. Temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alpha 0,3 menggunakan simple smoothing, lalu buatlah hasil tabel untuk metode yang ada. Di sini tabel minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kelima memiliki data yaitu 13, 24, 33, 21, 22. Yang kita mau cari di sini atau yang kita mau ramal di sini adalah minggu ke-6. Tetapi untuk meramal minggu ke-6 kita harus meramal dulu
kita harus tentukan dulu hasil ramalan dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Baru kita bisa menggunakan rumus simple smoothing agar hasil ramalan minggu keenam lebih akurat. Berikut cara penyelesaian kasus. Diketahui alfa sama dengan 0,3, yang ditanya atau tugas nilai ramalan minggu keenam. Berikut penyelesaian yang telah saya buat. Di sini ada S pertama atau minggu pertama sama dengan 13. 13 ini hasil data aktual atau XT. Selanjutnya untuk minggu kedua kita kita akan mencari ramalan dari minggu kedua, yaitu kita akan menggunakan rumus simple smoothing yang ini untuk menyelesaikan. Jadi semua angka yang ada kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama S2 itu sama dengan di sini sama dengan alfa kali XT. Jadi kita masukkan 0,3 karena yang diketahui alfa 0,3 dan 24 itu adalah data aktual atau XT, tambah 1 kurang 0,3 itu didapat 1 kurang alfa. Di rumus di sini dikatakan 1 kurang alfa, jadi alfanya 0,3 berarti 1 kurang 0,3. Selanjutnya kita kalikan dengan 13 atau nilai ramalan sebelumnya. Hasilnya adalah 16,3. Cara perhitungannya sangat gampang. Di sini 0,3 kita kalikan dengan 24. Selanjutnya 1 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7 kali 13. Dan selanjutnya hasilnya saling ditambahkan. Hasil dari 0,3 kali 24 itu ditambahkan dengan hasil dari 0,7 kurang 13. Kali 13. Maka dapat hasil 16,3. Selanjutnya di sini selanjutnya kita akan menghitung S3 atau minggu ketiga. Nilai ramalan minggu ketiga. Di sini alfa sudah diketahui. Selanjutnya kita mengambil data aktual dari minggu ketiga. Untuk 0,7 telah saya jelaskan tadi bahwa alfa 0,3, jadi rumusnya 1 kurang 0,3 atau alfa. Dikalikan 16,3 dapat dari nilai ramalan yang sebelumnya kita cari, yaitu nilai ramalan minggu kedua. Selanjutnya untuk hasilnya adalah 21,31 untuk nilai ramalan minggu ketiga. Selanjutnya untuk nilai ramalan minggu keempat di sini hanya diganti dengan data aktual dan nilai ramalan sebelumnya. Di sini untuk data aktual 21 untuk minggu keempat dan nilai ramalan dari minggu ketiga yaitu 21,31. Lalu dikalikan dan ditambahkan. Hasilnya adalah 21,217 untuk nilai ramalan minggu keempat. Selanjutnya untuk nilai ramalan minggu kelima di sini 0,3. Seperti yang sebelumnya kita hanya menggantikan data aktual dan memasukkan nilai ramalan dari minggu sebelumnya. Di sini data aktual hanya diambil sesuai dengan data minggu. Di sini dikatakan bahwa nilai ramalan dari minggu kelima adalah 21,4519. Itu hasil dari perhitungan data aktual minggu kelima dikalikan dengan 0,3 atau alfa dan nilai ramalan minggu keempat dikalikan dengan 0,7 hasil. Lalu ditambahkan.
Hasilnya adalah 21,40519. Jadi ramalan minggu ke-6 adalah 21,40519. Untuk pengisian tabel di sini telah saya isikan minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat, dan minggu kelima dan minggu keenam. Untuk data aktual 13, 24, 33, 21, 22. Maaf sebelumnya saya lupa untuk menginput data nilai ramalan ini ke dalam data aktual. Nilai ramalan ST atau ST untuk minggu pertama 13, untuk minggu kedua 16,3, untuk minggu ketiga 21,31, untuk minggu keempat 21,217, untuk minggu kelima 21,4519, dan minggu keenam 21,4519. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Simple smoothing adalah teknik yang mudah digunakan dan bermanfaat untuk menghaluskan data deret waktu dan mengungkap tren yang mendasari. Namun, perhatikan kelemahannya dan pertimbangkan teknik yang lebih canggih jika diperlukan. Yang pertama, pertimbangkan yaitu sifat data dan tujuan analisis Anda sebelum memilih teknik smoothing. Yang kedua, yang pertama yang dimaksudkan di situ adalah Anda harus menganalisis data Anda sebelum untuk memakai teknik smoothing. Jika jika tidak jika tidak bisa dipakai teknik simple smoothing, jangan dipaksakan. Tolong nanti Anda bisa menganalisis data dulu, lalu tentukan tujuan dan teknik apa yang paling efektif dalam data Anda. Yang kedua, eksperimen. Cobalah berbagai teknik smoothing untuk menemukan yang paling sesuai untuk Anda. Di sini, seperti yang saya katakan tadi, melakukan eksperimen ketika Anda telah menganalisis data Anda, apakah bersifat simple smoothing atau double smoothing, itu tergantung dari data yang Anda miliki dan yang mau Anda analisis atau yang mau Anda prediksi. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir juga, di sini ada interpretasi. Pahami hasil smoothing dan gunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan. Di sini yang dimaksudkan adalah Anda harus memahami hasilnya terlebih dahulu, baru Anda gunakan informasi dari hasil tersebut untuk mengambil keputusan agar efektif. Sekian dari saya, terima kasih.